Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan siswa-siswi SMP Islam Pekalongan, para pendengar yang budiman. Ada salah satu kisah dari seorang sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban ini adalah sahabat yang sangat menjaga sholat 5 waktu. Bahkan beliau tidak pernah absen untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabi. Berangkat pagi-pagi sebelum berkumandang adzan subuh, sudah berada di masjid dan mesti berada di pojokan masjid. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekeliling masjid, ternyata beliau tidak menjumpai sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sampai akhirnya hampir dikumandangkan iqamat, itu sahabat Sya'ban belum juga kelihatan. Akhirnya dikumandangkanlah qomat. Akhirnya qomat dan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat yang hadir. Wahai sahabat, siapa yang mengetahui Sya'ban? Karena kenapa kok hari ini tidak berjamaah subuh? Karena biasanya sholat subuh terus. Tidak ada sahabat yang menjawab. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali, sehingga ada sahabat kemudian ngacung dan mengatakan, ya Rasulullah, sahabat Sya'ban tadi malam telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sontak semua sahabat yang berada di masjid pun kaget. Rasulullah kemudian minta kepada sahabat tadi yang ngacung, tolong antarkan saya ke rumah Sya'ban. Nah, ternyata rumah Sya'ban dengan masjid itu jaraknya 3 kilometer. Akhirnya diantarkanlah Rasulullah ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah sahabat Sya'ban, istrinya kemudian keluar menemui Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai istri Sya'ban, apakah betul ada kabar bahwasanya Sya'ban telah meninggal? Iya betul ya Rasulullah. Namun istri Sya'ban tersebut itu curhat sama Rasulullah, karena ada beberapa kalimat, ada 3 kalimat yang keluar dari mulut Sya'ban saat sakaratul maut, dan kalimat itu sepertinya seolah-olah nggak enak. Yang pertama, Sya'ban ini mengatakan, aduh, kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Kalimat yang kedua masih aduh juga, aduh, kenapa kok tidak yang baru? Dan kalimat yang ketiga, aduh, kenapa kok tidak semuanya saja? Lah, ini istrinya bingung sekali. Ini kenapa suamiku ini? Padahal suamiku ini ahli jamaah, kenapa di akhir hayatnya itu mengatakan aduh sampai 3 kali? Diadukanlah itu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu dari malaikat. Rasulullah mengatakan, wahai istri Sya'ban, wahai sahabat yang mengiringiku ke rumah Sya'ban, ketahuilah bahwasanya sahabat Sya'ban radhiyallahu an saat sakaratul maut mengatakan demikian dikarenakan Allah menampakkan gambaran apa yang telah diperbuat oleh Sya'ban selama hidup. Kenapa Sya'ban mengeluh dengan mengatakan, aduh kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Ternyata ditampakkan
oleh Allah bahwasanya perjalanan Sa'ban dari rumah menuju masjid yang 3 kilo itu, setiap langkahnya itu diberikan pahala sekian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat Sa'ban mengatakan, aduh kenapa kok tidak jauh lagi? Sehingga kalau rumahku lebih jauh, maka pahala akan lebih banyak lagi yang bisa saya dapat. Nah, ketika Sa'ban mengeluh dengan mengatakan, aduh kenapa kok tidak yang baru? Ternyata di saat sahabat Sa'ban mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, dari rumah berangkat sebelum azan subuh, malam masih gelap gulita, kemudian pada saat itu adalah cuacanya yang sangat dingin, sahabat Sa'ban berangkat dengan menggunakan 2 baju karena sangat dingin pada malam hari itu. Baju yang terbaik beliau kenakan di dalam, kemudian dia ngambil baju lagi yang agak lusuh sedikit, dikenakan di baju yang luar dengan tujuan perjalanan 3 kilo ke masjid, kalau ada debu maka yang terkena adalah baju yang luar, tidak baju dalam yang nanti akan digunakan untuk sholat subuh berjamaah. Sampai di tengah jalan, sahabat Sa'ban menjumpai ada salah seorang yang sudah berumur, sedang merasa kedinginan karena memang betul-betul dingin suasananya pada saat itu. Maka baju yang luar itu yang agak lusuh sedikit itu dikasihkan sama orang tersebut agar orang tersebut tidak merasakan dingin. Nah, kejadian ini itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala ia memberikan bajunya tersebut kepada orang itu. Maka dia mengatakan, aduh kenapa kok tidak yang baru? Artinya kenapa kok saya ngasihnya itu yang baju yang lusuh, kenapa kok tidak baju yang baru yang saya kasihkan? Kalau saya tahu pahalanya sebesar ini, maka saya akan kasihkan yang terbaru tadi. Nah, makanya dia menjawab, aduh kenapa kok yang itu enggak yang baru? Ini gambaran pahala. Dan yang ketiga, kenapa sahabat Sa'ban mengatakan, aduh kenapa kok tidak semuanya saja? Ternyata pada suatu ketika sahabat Sa'ban itu ketika mau makan roti, itu ada seorang pengemis yang sangat membutuhkan karena lapar. Ketika sahabat Sa'ban mau makan, pengemis itu datang. Sehingga sahabat Sa'ban membagi rotinya untuk dirinya dan untuk pengemis tersebut. Nah, kejadian ini tergambarkan di depan mata Sa'ban ketika dalam sakaratul maut, pahala pemberian rotinya itu kepada orang yang membutuhkan, pengemis tadi. Maka dia kemudian, aduh kenapa kok tidak semua saja yang saya kasihkan kepada pengemis tadi? Kalau tahu bahwasanya pahala memberi adalah luar biasa, maka kenapa kok tidak semua saja saya kasihkan? Ini penyesalan sahabat Sa'ban. Nah, pendengar yang budiman, anak-anakku yang saya banggakan, dari cerita ini maka mari kita sama-sama untuk menjaga. Yang pertama adalah sholat. Ternyata pahala sholat luar biasa. Ternyata pahala sholat berjamaah luar biasa. Sehingga sholat sampai menjadi tiang daripada agama. Yang kedua, mari kita berusaha untuk bisa saling bantu-membantu satu sama lain. Ada yang membutuhkan, kita tolong. Ada teman, ada keluarga, ada kerabat, siapapun. Mari kita saling tolong-menolong dan kita berikan yang terbaik, bukan yang sisa. Kita berikan yang terbaik. Itu mungkin intisari dari cerita sahabat Sa'ban tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.